Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di dalam video ini akan disampaikan bagaimana kita dapat memanfaatkan metode residual untuk menghitung model farmakokinetik untuk kompartemen 2 ekstravaskuler. Nah, di sini saya mempunyai contoh data untuk profil kadar obat dalam darah di mana terdiri dari waktu dalam jam dan kadar obat dalam satuan miligram per liter. Di mana dalam data tersebut dapat dilihat bahwa untuk konsentrasi tertinggi yaitu ada pada 68,1 pada jam ke-5. Untuk langkah pertama, kita membuat terlebih dahulu kurva semi-logaritmik, yaitu hubungan antara waktu dengan CP-nya. Nah, selanjutnya ditentukan titik-titik yang akan kita gunakan dalam perhitungan nantinya, yaitu untuk fase eliminasi, distribusi, dan juga absorpsinya. Nah, adapun untuk titik-titik yang akan saya gunakan pada perhitungan kali ini adalah 3 titik terakhir sebagai fase eliminasi, 3 titik setelah titik puncak yaitu pada 7,5, 10, dan 15 itu sebagai fase distribusi, dan 3 titik pertama itu sebagai fase absorpsi. Nah, pertama-tama kita lenkan terlebih dahulu kadar obatnya. Selanjutnya, kita tentukan intercept dan juga slope dari fase eliminasi dengan menggunakan 3 titik terakhir dari data yang kita punya, yang kita anggap sebagai fase eliminasi tadi. Selanjutnya, untuk menentukan intercept atau nilai A, kita tentukan dengan memasukkan nilai ln CP sebagai Y-nya dan juga waktu sebagai nilai X-nya. Nah, sama juga seperti untuk kita mencari nilai slope, yaitu untuk Y-nya itu adalah ln CP, sementara untuk X-nya itu adalah waktunya. Selanjutnya, dapat pula kita tentukan korelasi hubungan antara nilai X dan juga Y-nya dengan memasukkan korel, nilai Y-nya itu adalah ln CP, nilai X-nya itu adalah waktu. Berikutnya, kita tentukan nilai B besar atau antiln atau eksponen dari nilai intercept pada fase eliminasi. Nah, saat nilai intercept dan juga nilai slope-nya dari fase eliminasi diketahui, maka persamaan eliminasi itu menjadi Y sama dengan BX plus A, yaitu Y sama dengan minus 0,033X plus 3,75089, atau bisa jadi Y sama dengan 3,75089 dikurangi 0,033X. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai CP aksen itu yaitu menggunakan memasukkan nilai X-nya yaitu nilai waktunya kepada persamaan tersebut. Selanjutnya kita eksponensialkan atau kita antilenkan. Selanjutnya, kita tentukan nilai CP residualnya, yaitu dengan mengurangkan kadar obat atau CP dengan CP ekstrapolasinya atau CP aksennya. Berikutnya, kita tentukan nilai ln CP residual, yaitu dengan mengenkan nilai dari CP residual yang kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita tentukan intercept dan juga slope untuk fase distribusi, yaitu sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu titik yang akan kita gunakan untuk fase distribusi. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk fase distribusi kita akan menggunakan titik pada jam ke-7,5, 10, dan 15. Nah, untuk mendapatkan nilai A atau intercept, maka kita masukkan nilai intercept dengan nilai Y-nya itu adalah ln CP residual, sementara untuk nilai X-nya itu adalah waktu. Begitupun dengan slope-nya, yaitu untuk nilai Y-nya itu adalah ln CP residual, untuk nilai X-nya itu adalah waktu. Selanjutnya dapat kita tentukan pula korelasi untuk nilai Y dan juga nilai X-nya pada fase distribusi, yaitu untuk nilainya tetap menggunakan ln CP residual, untuk nilai X-nya itu menggunakan titik jam pada fase distribusi, yaitu pada 7,5, 10, dan juga 15. Berikutnya kita tentukan nilai A besar atau nilai eksponensial atau antiln dari nilai intercept pada fase distribusi, dan juga kita tentukan nilai alfa atau dia adalah minus B atau minus slope dari fase distribusi tadi.
Nah, setelah diketahui nilai intercept dan juga slope pada fase distribusi ini, maka dapat dikatakan bahwa persamaan distribusinya yaitu Y sama dengan 4,25224 dikurangi 0,12107X. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai CP ekstrapolasi yang kedua, yaitu dengan mengganti X menggunakan T atau jam pada fase absorpsi tadi. Selanjutnya kita eksponensialkan atau kita antilenkan, sehingga didapatkan nilai CP ekstrapolasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai CP residual yang kedua, yaitu dengan cara CP ekstrapolasi yang kedua tadi atau CP aksen 2 itu dikurangi dengan CP residual 1 atau CP residual pada fase distribusi tadi. Kemudian kita lenkan dari nilai CP residual 2 yang tadi. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai intercept dan juga slope untuk fase absorpsinya, yaitu dengan memasukkan nilainya itu adalah len CP residual yang kedua, dan untuk nilai X-nya itu adalah waktunya pada fase absorpsi. Kemudian kita tentukan nilai C besar atau dia adalah eksponensial atau antilen dari nilai intercept pada fase absorpsi, dan juga nilai KA atau minus B atau minus slope dari fase absorpsi tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan metode residual yang sudah dilakukan tadi, dapatkan hasil untuk kecepatan eliminasi atau beta itu sebesar 0,0329 per jam, untuk kecepatan distribusi atau alfanya itu sebesar 0,1211 per jam, untuk kecepatan absorpsinya atau KA-nya itu sebesar 0,5148 per jam. Sementara untuk nilai B-nya, yaitu pada fase eliminasi itu sebesar 42,559, untuk nilai A pada fase distribusi itu sebesar 70,262, untuk nilai C itu ya pada fase absorpsi itu sebesar 112,811. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan beberapa parameter farmakokinetik, diantaranya adalah yang pertama adalah waktu paruh eliminasi atau tes setengah eliminasi yang didapatkan dengan cara 0,0693 dibagi dengan beta, di mana beta ini adalah kecepatan eliminasi yang tadi diperoleh. Nah, untuk satuannya adalah jam, selanjutnya adalah tes setengah absorpsi atau waktu paruh absorpsi, di mana didapatkan dengan cara 0,693 dibagi dengan nilai KA-nya. Satuannya juga jam. Baik, selanjutnya kita menuju ke parameter berikutnya, yaitu adalah kecepatan distribusi mikro, di antara adalah nilai K12 dan juga nilai K21, di mana untuk nilai K12 adalah kecepatan distribusi dari sentral ke perifer, sementara untuk nilai K21 adalah kecepatan distribusi dari perifer ke sentral. Nah, K12 sendiri itu dihitung dengan cara A dikali B dikali dengan beta dikurangi alfa dikuadratkan dibagi dengan dalam kurung A ditambah B dikali dengan dalam kurung lagi A dikali beta ditambah B dikali alfa. Nah, sementara untuk K21 yaitu adalah kecepatan perifer ke sentral itu dihitung dengan cara A dikali beta ditambah B dikali alfa dibagi dengan A ditambah B. Nah, untuk parameter selanjutnya yang lain terkait dengan nilai K, yaitu adalah kecepatan eliminasi dari sentral, itu dihitung dengan cara alfa dikali beta dibagi dengan K21. Nah, dari ketiga nilai tadi, yaitu nilai K12, K21, dan nilai K ini bisa digunakan untuk menghitung selanjutnya, yaitu untuk penentuan apakah betul termasuk ke dalam model kompartemen 1 atau kompartemen 2. Nah, itu kita namakan dengan persamaan notari, di mana untuk menghitungnya yaitu adalah K12 ditambah dengan K21, apakah hasilnya lebih besar atau lebih kecil dari 20 dikali nilai K-nya. Apabila hasilnya lebih kecil, maka dia termasuk dengan model kompartemen 2. Apabila hasilnya lebih besar, maka termasuk ke dalam model kompartemen 1. Sehingga untuk persamaan ini dapat digunakan untuk memastikan apakah data yang kita punya itu termasuk model kompartemen 2 atau kompartemen 1. Di luar dia menggunakan model kurva.
Nah, selanjutnya kita menuju ke parameter berikutnya, yaitu adalah Tmax dan juga Cmax. Untuk Tmax sendiri merupakan waktu yang diperlukan sejak pemberian obat untuk mencapai kadar obat puncak di dalam darah atau Cmax-nya. Di mana Tmax sendiri dihitung dengan cara ln dalam kurung Ka dibagi alfa, selanjutnya dibagi dengan Ka dikurangi alfa. Sehingga didapatkan untuk Tmax-nya itu sebesar 3,68 jam. Nah, sementara Cmax-nya itu sendiri diperoleh dengan cara A dikali dengan eksponen dari minus alfa dikali Tmax, ditambahkan dengan B dikali dengan eksponen dari minus beta dikali Tmax, dikurangi dengan C dikali eksponen minus Ka dikali Tmax. Nah, berikutnya kita menentukan nilai AUC, di mana dapat digunakan metode trapezoid atau menggunakan rumus trapesium, di mana seperti yang diketahui bahwa rumus trapesium itu adalah A ditambah dengan B dibagi 2 dikali dengan tingginya. Nah, untuk nilai A dan juga B-nya ini adalah nilai CP2 dan juga CP1, sementara untuk tingginya itu adalah T2-nya dikurangi dengan T1-nya. Nah, sementara untuk yang sisi terakhir atau CPN atau di mana dia adalah konsentrasi dari waktu T sampai waktu tak hingga, di mana kita menggunakan rumus yaitu konsentrasi terakhir atau CP terakhir dibagi dengan keeliminasinya atau beta. Nah, selanjutnya untuk dicari nilai AUC dari 0 sampai T itu adalah penjumlahan dari AUC 0 sampai AUC ke T-nya, yaitu di sini ada 60 jam, maka AUC dari 0 sampai 60 jam. Nah, kita carikan dengan cara kita jumlahkan. Nah, selanjutnya untuk AUC dari T sampai tak hingga atau kita sebut dengan CPN tadi. Selanjutnya untuk AUC total itu adalah AUC dari 0 sampai dengan tak hingga, dimana sehingga kita jumlahkan antara AUC dari 0 sampai T atau 0 sampai 60 jam tadi ditambahkan dengan AUC dari T sampai tak hingga tadi, sehingga dapat diketahui bahwa nilai AUC 0 sampai T itu adalah 1469,85, sementara untuk AUC dari T sampai tak hingga itu atau CPN-nya tadi itu adalah 179,15. Nah, sementara untuk AUC dari 0 sampai tak hingga itu adalah sebesar 1649,001. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.